Jadi yang menjawab salam saya doakan supaya rezekinya tambah berkah, kehidupannya tambah berkah, di masa lama di Allah Ta'ala ini maka hormati di akhirat Allah surga. Tapi yang tidak menjawab salam saya khususnya ibu-ibu, semoga suaminya cepat kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ta'ala, man tamassaka bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabi al-jannah. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sing mengebikeun sesunabikeun jamaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi negara ada sifatul ifadah di bertemu mahkota dan mahkota kain ia nekul semata-mata mapodi-podi oleh sisi harajan yang Allah. Nasabah engkau mau bersimatan dari lafatirwan apa yang ingin mahkota berceningati untuk semata-mata pun untuk melakukan ramai-ramai agama Allah Ta'ala sekaligus untuk memperingati Maulid Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila selawat dunia bersama masa Nabi Muhammad SAW, nasabah ada sona perjuangan kami agama, tidak ada belah kesuk, tidak ada musuh-musuh, tertiwali musuhnya, mati dulu bebatannya, bahkan colok-colok darah untuk perjuangan kami dari seni agama, sehingga itu maka untuk pada seluruh. Alhamdulillah, sudah jemaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sebenarnya akan tata untuk tahun diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang perlu kita lalui sebenarnya bersama. Dan sama jangan sampai untuk tahun mau tunggu tamam mau yang ada mau ini ketika hikmah yang diambil daripada setiap acara peringatan Maulid yang dibuat setiap tahun. Ibadah tambah, ikat mata tambah, panjang mata tambah, panjang mata tambah. Tetapi kehidupan Nabi tidak ada bertambah dalam kehidupannya. Tidak ada tanda-tanda sunnah yang ada dalam kehidupannya. Padahal akad tanah diadakan peringatan Maulid setiap tahunnya. Bagaimana supaya kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW semakin hari semakin bertambah. Paling tambah 40 tidak juga baginda Muhammad SAW. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, menjadi daripada amalan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah menjadi syarat bahwa orang yang mencintai pasti akan mengikuti dan menuruti apa kehendak orang yang dicintai. Ini sudah menjadi syarat dalam bercinta, bahwa orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dicintai. Ada yang boleh kita pasti dia memanu. Inilah pokok apa kita kalau kita kita mata begitu ibu kita maka dia menjadi dia bukan cinta. Namun masih dia betul. Nah sama ibu ini tapi ada tempat dia.
Jangan sih untuk menunjukkan sesuatu untuk semua taala. Sini contoh misalnya angka itu yang bilang artisnya menjadi idolanya, maka semua daripada kehidupannya diikuti. Maka mula atau mula ciri, ko artis na mapiran pun. Ko artis na ada cukup mana di samping atau beri jasa dengan mula ciri. Pakaiannya dia ikuti. Ko KPKP kemudian ko artisnya andalan lain, atau KPKP itu punya. KPKP itu saudara. Menganti itu. Kenapa dari itu? Makanya karena sebenarnya sejak tahun kita mengadakan maulid, bagaimana kita kenal daripada keberadaan baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena syarat untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, syarat untuk mengikuti Allah Taala, syarat setiap orang pada mengikuti Allah Taala maka dia harus mengikuti baginda Muhammad SAW. Harus mengikuti Allah. Di konteks mengagum maka mereka kan Allah Taala, mengikuti Allah Taala. Tetapi dalam kehidupannya tidak ada kehidupan baginda Muhammad SAW, tidak ada tanda cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka pada hakikatnya dia ada apa ini? Sebab makanya Allah Taala kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad bilang mana sih umatmu? Mereka kemarin nak bodi kat surah apa jadi ko? Ini Allah Taala. Ini bodi Allah Taala dan surah Allah Taala apa jadi ko nabi kita. Dan kalau terjadi kepada kita apa yang terjadi maka bodi Allah Taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi bahwa maka jadi kepada kita maka bodi itu Allah Taala kemudian silihna dosa-dosa tentang iman kepada Allah. Alhamdulillah sini untuk menunjukkan sesuatu jamaah murid baginda Muhammad SAW yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia minta Muhammad SAW kullu ummati yadkhuluna jannah. Sini nak umatku tamah mani untuk surga. Illa man aba sengaja yang utama. Jadi waktu Nabi tak nak belajar sahabatnya maka tanya sahabatnya. Maya ya Rasul tadi kan asas surga Allah Taala jadi yang utama surga. Angkat kan asas jadi utama surga Allah Taala. Maka kembali kita man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ini maka jadi sunnah. Dia menyukai agama yang saya bawa. Dan jangan sedikit amal-amal itu diri maka itulah orang yang akan masuk surga. Tetapi orang yang mengingkari sunnah bila cecil agama yang itu diri dan benar-benar agama yang saya bawa maka itulah orang yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian kehidupan kita mengamalkan sunnah baginda Muhammad SAW maka berpaku mereka maka punya kemalakan sunnah mereka maka punya kemalakan agama kemalakan. Kenapa? Karena keadaan sekarang semakin hari semakin rusak. Maka berbahan atau ide paling mabili oleh agama bahkan mengangkat ketika dia mengamalkan agama kehidupannya semakin susah. Padahal makin Allah Ta'ala ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah saya menurunkan agama untuk menyusahkan kalian. Ia dapat terus Allah Ta'ala agama jadi khusus ini. Itu sih aku biasa makanya berapa agama di khusus ini. Kau tidak mungkin masuk saja. Masuk sama betul ini. Sebab kalau mesti berjalan begini, mesti berjalan. Kalau semakin tiba-tiba di jamaah itu mesti masuk saja. Seolah-olah agama ini memulai daripada restu padahal itu apa? Maka Nabi Muhammad SAW jauh-jauh sebelumnya kemana pasir. Agar Nabi Muhammad SAW badiru bil amal salih. Apalagi kita beramal salih. Sekalipun fitan karena akan datang suatu masa nanti akan terjadi banyak fitnah. Akan terjadi banyak fitnah. Nabi memberikan perumpamaan fitnah yang datang di akhir zaman dan dari muslim seperti malam yang gelap berita. Kalau ada petaka kebenaran kita. Maka petaka aku, petaka aku Malaysia ini menjaga 30 bulan. Ibu saya ini itu si baru yang bersama pada tidak. 3 bulan. Sekolah tak tahu ini lebih sebab asli. Malaysia ini menjaga 3 asli. Begitulah kata Nabi di akhir zaman
fitnah akan datang seperti malam yang gelap gulita, sehingga orang susah lagi membedakan mana kebaikan mana kebenaran. Kadang dia cina sama jam menjamak sama dia cina. Kalau ni teman ini semua segi bola tak pakai besi tak kudu. Kalau tu masih ibat sedang orang orang, posisi orang masih kini sini, selesai sini masih banyak distraksi, nampak masuk ke sekolah tak boleh tak ada tu. Jadi seolah-olah hari ini orang melihat orang yang mengamalkan agama adalah hukum. Okeylah. Kira kau kulipaku, engkau kuat. Engkau mau kulino, engkau mau kuahiran. Ima kau kemasuk orang jelas itu hukum kulino. Menjadi cuma kalau itu hukum kuahiran. Ini menjadi. Makin itu hukum ini. Engkau masuk ke hukum, paling masuk pajak. Ya, ima sudah kita mau hukum, jadi dia aja begini. Tapi kalau masuk pajak, bagi dulu masih itu, cuma baca Quran, bagi dulu makan jama. Isi ada itu hukum. Tapi orang-orang yang tidak mengamalkan agama dan sini cuma tidur yang mereka subuh-subuh dari pasal kita lalu. Jadi pasal kita lalu no. Imas biasa, kuliah biasa subuh. Untuk pengen. Nah, ini kesalahan paham kita hari ini. Kenapa? Karena hari ini orang pandangan. Makanya nafas kita bersegera berbuat kebaikan. Dan akan datang suatu masa nanti akan terjadi banyak fitnah sehingga pada saat itu orang susah membedakan mana kebaikan mana kebenaran. Pada yang baik dikatakan buruk, yang buruk pada dikatakan baik. Sehingga kata Nabi orang pada saat itu akan menjual agamanya. Nah baru agamanya sebuah angka cetek puluh ini. Karena perkara ini yang sedikit sehingga menetasi sembahyang ini. Gara-gara baru di bawang sisa 10 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah, dan sehingga sisa banyak lorong asrama. Bahkan kebiasaan menjual mata siap. Mak tahu, mak lihat nasi cuma jam mak buka kasih. Papasakan nasi. Ini yang lupa jemput nasi, yang mana cuma jemput. Neko, date apa ini? Panas apa dia merasa sisa apa dulu? Ini kan lebih kalau pasai. Jadi bagaimana bagaimana secara bahasa senang. Bukan karena sering makan daya apa masuk banyak karena sering apa juga di sini kau. Bukan itu masuk banyak. Di mana utama kita semua masuk banyak. 34 ini di terpas ada perbicaraan di masa banyak sebulan selama juga. Kalau di mana sedang juga. Kalau di mana masuk banyak di masa banyak subuh. Kau lebih. Ngerang betul. Jadi kalau perbicaraan, usaha betul celana, pasti juga di bayi bukan pasai, di sedang neraku di sepanjang, ya sepanjang perbicaraan. Jadi jenis sepanjang itu maju. Ini waktu di Surabaya ada aturan sekolah tarik itu betul-betul. Apa itu kapal mungkin? Apa ini gitu? Ini pengaji. Pengaji ini pun dia 10 kali. Macam utama. Ini pengaji juga loh. Kemudian si Rodo tadi merasa banyak loh. Kalau setama asra ini kami pengaji juga manu bermalah. Masih semangat jadi masih banyak loh. Elak yang boleh abah asra ini. Di sana asra di sini ulana masih banyak mengaji ini orang sana pada masih mengaji persiapan mengaji. Ye, lo asra mengaji. Ye, jadi persiapan masih persiapan. Apa sih yang bisa apa siapa? Karena ada syarat-syarat yang boleh membenarkan kita untuk menjamak daripada sholat. Jadi apa dia dengan syarat yang berjamaah seperti ini? Dalam nasi mengamalkan sesuatu dari sifat Allah. Sehingga baginda Muhammad SAW nafas itu bagaimana kita berbeda dalam mengamalkan agama. Ketika datang masa itu masuk sudah kemalkan agama. Berbaru yang lalu, tahun lalu bisa dikadang ini, harus ada kemalkan agama. Makanya ketika kita diberikan kehendak untuk mengamalkan agama, pasuk mimin maksimalkan diri kita untuk mengamalkan agama. Kenapa? Karena ketika datang susah mengamalkan agama, bersat. Alhamdulillah sehingga kalau bikin sesuatu yang bersifat Allah. Kemudian apa yang kita mau ikuti daripada baginda Muhammad SAW? Ya belum sampai di namanya kita lebih bawah. Jadi yang pertama kalau kita mau ikuti daripada baginda Muhammad SAW kata alim ulama, ada 3 sunnah yang ada pada diri baginda Muhammad SAW. Yang pertama adalah sunnah sirah.
sunnah dan amalan baginda Muhammad SAW. Sunnah-sunnah dari Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingatkan dia anak-anak kita membacakan doa-doa masnunah, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Mulai daripada ada doa-doa makan, tidur, bangun tidur, kemudian doa masuk WC, keluar WC. Seorang ulama mengatakan, yaitu Mufti Zainal Abidin, dia mengatakan barang siapa yang istiqomah mengamalkan 5 sunnah dalam kehidupannya setiap hari, ini semata-mata sesunnah kamalaka 5 sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia digolongkan sebagai ahli sunnah. Apa itu? Yang pertama adalah sunnah dalam makan. Kita amalkan sunnah dalam makan. Bagaimana sunnah dalam makan? Dapat berkata di kita sebelum kita makan disunahkan mencuci tangan. Kemudian dapat berkata perbedaan di kita atau pada kebalikan ketika mencuci tangan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ketika makan hendaknya kita meminum makanan ini tadi nanti. Cenderung tadi. Kenapa hari ini kita makan di bawah kita rasanya? Nanti kau yang menyaman seniman. Tapi kata kita mulai nabi kita apa berbodoh sedih. Kenapa? Karena ada satu sunnah yang hilang. Apa sunnah ketika kita makan? Sunnah untuk menunggu makanan kita dan dalam ini dulu atau kita kita. Nah, kalau di ini makanya di ini nah kita ini nanti punya mau pesan apa Pak? Bu, buka pesanan. Ayam goreng. Cukup masuk pesanan baru. Saya mau pesan matanya ini silakan dulu balik. Jadi masih memang loh. Masih memang loh baik. Nyamuk kalau jangan kalau ini kan dulu ayam goreng ini di kalau untuk baik apa. Jadi masih memang loh apa gimana sih ada segala macam. Itu masih kok ini boleh mati. Jadi tidak mati loh. Jadi tidak mati kalau tadi ayam gorengnya tadi dekat tadi ada kambingnya bagaimana itu di sana tadi kita masuk ini baik. Nah jadi boleh kita amalkan. Jadi makanya ibu-ibu ada yang mendengar kita jadi itu dari ketundang namun mendengar saya menurut nanti selesai. Kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga adalah sunnah dalam makan. Disunahkan makan dengan tangan kanan. Makanya kita jangan kalian makan minum dengan tangan kiri. Karena saya melihat syaitan itu kalau makan minum dengan tangan kiri. Kemudian sunnah dalam makan minum jangan berdiri, ada yang jatuh. Apa berarti biasa kalau bapak apa melihat aja mana jatuh aja mana jatuh. Dan ini adalah salah satu sunnah yang Nabi tegaskan. Makanya kita jangan kalian minum berdiri. Kalau kalian tidak bisa duduk, ini mulai ketika kamu sedang minum dan kamu tidak bisa duduk, maka lebih baik kamu muntahkan daripada kamu telan. Lebih baik kamu mulai daripada minum. Maka saya bertanya bagaimana kalau makan berdiri? Makanya mengatakan itu lebih mudah. Tapi memang aku ini mandi sudah makan tangan kiri, mandi tertosi, berarti pelanggaran Nabi. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara makan minum. Jadi ini sunnah yang pertama dan adalah bagaimana kita jaga sunnah makan dan sunnah dalam minum. Nabi mau baca terangkan mandi itu. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sunnah dalam masuk ke dalam WC. Pertama itu dalam WC Pak, dan ini kita mengamalkan sunnah juga. Ya, dan ini anak-anak kita dibaca lagi bagaimana doa masuk ke dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita masuk dengan kaki kiri. Kebalikannya kalau masuk masjid. Kalau masuk masjid pakai kaki kanan. Kalau keluar kaki kiri. Kalau masuk WC masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian di dalam WC juga maaf bicara. Bahkan menjawab salam yang hukumnya wajib, tidak wajib ketika kita berada dalam WC. Jadi kau kata orang begini, kau kata dalam WC, kata air berselani. Assalamualaikum ibu talan. Ada di sini. Nah, paling pagi. Kecuali kalau orang tua kita, terutama ibu kita yang mati. Nah, terutama kalau imam mendidik, maka wajib kita menjawab. Bahkan kalau
dijawab secukupnya saja. Kakak ada WC rumah. Atau baru juga lagi. Jadi kakak di WC rumah. Oh, kamu yang apa? Rumah bisa, hebat. Oh, bisa dong. Saking pentingnya dari itu pengobatan mendidih. Kenapa? Karena bahkan sholat sunnah pun sebentar masa kerja sunnah ini pengundi mata betul maka pada masa kerja sunnah datangi panggilan daripada itu kita. Ini sunnah dalam WC. Kemudian kita keluar WC dengan membaca doa. Apa doanya? Ya Allah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Nah, ini doa keluar WC. Jadi seperti Allah Ta'ala Bila takutukin Allah Ta'ala Ghufranaka ibadat al-baba. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Azhaba 'anni al-adha wa 'afani, yang telah mengeluarkan kotoran daripada saya dan telah menyehatkan badan saya. Ini doa, ini ada dalam WC. Kemudian yang kedua, pertama WC ini pokok capulah sini album. Nah, mau makin ini senartis WC tadi. Ya, WC. Kalau dia dibeli makin. Kung kana tak bicara dengan WC, ampara dia ada bicara. Biasa cuma bata, ampara cuma dia ada bicara kalau mau dimu. Nah, kalau kita ada metode supaya, ya, pada ini karena larangan daripada baginda Muhammad SAW. Kemudian sunnah yang keempat adalah sunnah ketika kita keluar masuk rumah. Tamak boleh, masuki boleh. Nah, ini kita amalkan sunnah. Kemasuki boleh ada membaca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw dhalla aw azlima aw zama aw ajhala aw yudhal alayya. Jadi orang yang membaca doa ini ketika keluar rumahnya maka dia akan berangkat dengan selamat dan akan pulang dalam keadaan selamat. Kontrol pada doa dia daripada doa. Kontrol terjadi kalau aku bawa ke doa tadi untuk masuk pulang enggak bisa tuh. Di sana masuk pulang apa sama di kepala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada menzalimi orang dan dizalimi. Minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada orang yang mapan-mapan atau yang mapan-mapan. Ini doanya. Kemudian ketika kita menaikkan darah maka baca bismillah, alhamdulillah, kemudian membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa. Kemudian sunnah yang kelima adalah sunnah dalam tidur. Kenapa kita disuruh pagasimi ya rokaat sebelum kita tidur? Kenapa? Karena tidur itu adalah yerna sanabita an-naumu akhirul maut. Yerokin dulu asal sebelumnya mati ini baru ini di Amlek di daerah Emarut Jokai Indo anak-anak di Motingi sebelum di Motingi lalu kopi murah-murah kopi yang boleh dimakan ini entah satu berarti kopi di Indonesia Jokai di Motingi orang di sana di bola ternyata ini daerah kopi di mana berarti penonton bapaknya yang sebab dia tak tahu lagi kopi Jokai lagi ikut ternyata mau mati dia senang mati itu ternyata mati. Makanya kalau mati itu baru masuk kuliah itu malah sehingga apa saja yang dibuat atau pantai sebelum kita tidur hendaknya kita berwudu majlis tidur. Kalau perlu kita sholat tobat dulu bila tobat sama saja sunnah tobat kita orang kami iman bila tobat kita Allah Taala atas dosa-dosa yang pernah kita buat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW dia mati itu dari kode bulan baca alif lam mim as-sajdah di bawah surat Tabarakalladzii surah Al-Mulk. Jadi kita tidak mati itu dari pun baca itu surah. Ibu berdosi itu sudah mati itu dari kode mencakup pilih. Mencakup mana pilih nak mati itu. Kemudian orang yang berwudu ketika hendak tidur maka dia digolongkan beribadah terus-menerus. Kemudian kalau dia mati dalam tidurnya maka dia digolongkan orang yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian sebelum kita tidur mandi yakin supaya bangun untuk sholat tahajud. Yang masih tahajud.
diberikan pahala bangun sholat tahajud. Gitu. Jadi saja kita tidak timbul menyakiti masa bayar tadi. Tapi untuk masa biasa subuh, ya tapi menyakiti bahwa masa bayar subuh itu orang lah ya Pak. Jelas kalau begitu jadi ini 5 sunnah yang kita amalkan setiap hari kata Mufti Zainal Abidin yang katakan kalau kita istiqomah mengamalkan 5 sunnah setiap hari ini maka kita akan mati dalam keadaan digolongkan menjadi ahli sunnah. Nah, sebab di ahli sunnah bahu cenya asal. Sebab ini apa bro? Nah, sebenarnya ahli sunnah pengakuan bukan. Jadi kadang ada sesuatu Islami di tengah masuk ke maju apa tadi? Tidak ada saya tidak ada. Ahli sunnah masih ahli sunnah. Itu ahli sunnah. Karena itu malu seperti apa dia? Kalau ya dia boleh nak masuk aja. Ya nasi ini sekali sunnah mana? Kamu boleh sunnah mana? Jadi nasi itu ahli sunnah pengakuan. Padahal ahli sunnah adalah orang yang mengikuti Nabi dan sahabat. Kemudian dia dibilang ahli sunnah. Namun mengakui ahli sunnah tapi tidak ada amalan ahli sunnah dalam kehidupan kita, maka jangan dianggap Allah sebagai golongan ahli sunnah. Masalah yang ahli sunnah tapi jangan memberi aman. Nah, ini masalah pahaman yang ini boleh. Jangan sekolah biru Allah Taala. Kemudian sunnah yang kedua, kata alim ulama yang ada daripada kehidupan Nabi adalah sunnah surah. Ada sunnah surah. Sunnah adalah penampilan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Yang cukurnya Nabi kita angkat 3 macam. Pertama cukur botak, gondrong. Ini mah gondrong itu sunnah tuh, sunnah gondrong. Apa itu? Mengetoni. Sunnah botak. Ini sudah cukur rambut Nabi botak. Kemudian cukur rata. Kemudian yang ketiga itu jadi yang ada di tak, kemudian juga gondrong sampai sebang. Itu kita usah gondrong ada gondrong lima baik, aja sama. Jadi Nabi itu akan punya dia kalau kita punya jumlah kemudian gondrong sampai sebang. Kemudian kita Muhammad Sallallahu makanya ini alibu tak kepandai saya kalau Nabi kita itu watak karena dia tak pelalu. Bahkan ia berusaha Nabi tak mau angka seti sabia ia budak Nabi tak ketika bulan ini Nabi tak makin roh turun berusaha. Kemudian ia sabia ia budak Nabi tak malai buli kemudian lepas ada pun berusaha Nabi tak lepas tamat buli boleh baca baku tapi boleh dong. Pada berusaha Nabi tak masalah. Di polisi di Matu dimulai dari itu rusuknya ke panah. Atau di polisi. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Maka kalian dia tidak terlalu. Tapi Nabi dia bersusah mengamalkan agama. Bahkan dia bersusah memperjuangkan agama. Dia negara-negara Nabi tak sama agama. Dia tak terima Nabi tak sama agama. Dia tetap berusaha Nabi tak sama agama. Tapi hari ini kita namun coki-coki nggak tak ada terlalu. Tapi kadang kita jasnya melebihi ada di rumah peralatan agama. Jasnya melebihi di peralatan, jasnya selama kejahatan. Makanya subhanahu wa ta'ala jadi sunnah hendaknya juga ada dalam kehidupan kita. Pakaian yang Nabi kita ikuti. Kemudian bagaimana cara potong kukunya. Ini tidak apa belum ada kita. Kemudian perawakan yang Nabi bagaimana sunnah mencukur kumis, merapikan kumis, memanjangkan jenggot. Ya terus di mana nih? Di pelapis sumi, dicukur janggut nih. Bahan-bahan kita tahu. Ada apa kalau? Sunnahnya adalah merapikan kumis, kemudian memanjangkan jenggot. Kemudian subhanallah sunnah yang terakhir. Jadi bahasa kemana kita sedih-sedih sama. Kita kami kita akan lupa seperti 4 tahun satu ini. Dasar kita di mana di bawah koordinator. Jadi yang terakhir
Sunnah sarirah, inilah yang paling penting. Ini yang jarang dibahas daripada ulama-ulama di area ramai, ustaz jarang dibahas. Adalah sunnah sarirah. Apa itu? Sekali sawan baginda Muhammad SAW. Ada dari sunnah baginda Muhammad SAW. Ada dia dari sunnah Nabi ketika hendak meninggal dunia. Yang menjadi keberkatan Nabi ketika beliau hendak meninggal dunia. Ada dari sunnah kita waktu beliau bahwa ummati pada umat tak boleh sengaja dia itu kan umatku nama surat ibu itu nabi dia itu umatku nabi beragama. Bagaimana dalam umatku nanti di hadapan Allah? Bahkan Nabi tak mati ketika dia dibangkitkan dari kubur. Yang pertama dia ingat cenanya itu anaknya. Tapi yang pertama dia ingat umatku semua. Bagaimana dalam umatku? Ini pertama dia. Jadi hendaknya orang yang senantiasa memperingati Maulid, hendaknya pun dalam hatinya ada keresahan kepada Allah. Masalah dari kondisi tapi di sekolah mahkamah agama Meradu dari kondisi balik orang mahkamah agama makin rumahnya juga masih gitu Meradu minta balik orang dari kemakmuran mahkamah agama. Bahkan masalah masih bawa dari kondisi ini di sekolah dari mahkamah agama. Ni balik orang ni kai sikap orang dari mahkamah agama. Ada tulisan dalam hati. Kemudian tulisan Nabi yang kedua adalah An-Nisa. Maksudnya ada 3 perkara yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama, yang Nabi tak nak dinada tersebut sempadan. Kemudian yang kedua, yang Nabi tak nak dinada maksudnya bahkan Nabi memberikan titibat kepada wanita. Maksudnya pengalaman Sangki fa'alatan al-Qudina sehingga Allah menurunkan satu surah yang namanya surah An-Nisa, surah An-Nisa. Jadi yang menjadi kebutuhan Nabi juga. Mereka sahabat yang Nabi tak waktunya dipamer aja, waktunya juga di surga kebanyakan yang dia adalah orang miskin. Tapi ketika dia pergi di neraka, dia beri tanya neraka yang mereka dia adalah makmur. Kita kalau Nabi kita minta mesti warna kita itu makmur dari neraka. Padahal yang makmur dari orang masih dari pemilu pertama surga. Apa bawang amalan dan jagai maka sini tak bawa surga. Apa bawa surga melalui mana utama. Apa itu amalan pertama? Najagai sepanjang mengelawat. Najagai sepanjang mengelawat. Kemudian yang kedua, dia menjaga kehormatannya, menutup orangnya secara sempurna. Orang nak ini orang ini apa mula berletakkan karena bersih tak lebih bersih. Kemudian orang daripada wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, dari pemilu aku orang tak surga, maka dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi puasa di bulan Ramadan. Sebab mereka tu makan dari makan kue. Pertama bulan Ramadan makan dia pada seporsi. Dia pasti hasil. Bukan mereka rasa sebenarnya puasa. Nah, boleh beli Allah Taala. Kemudian yang keempat adalah mentaati suaminya. Nah, jadi ini salah satu syarat dari pemakmur ini bila orang utama surga, maka hendaknya dia menghormati suaminya. Berbala ko mabicara kita yang makmur itu, makmur itu. Kenapa? Karena maka dia ada itu tak terpandai hak daripada seorang suami kepada istrinya itu sangat besar, sangat besar. Bahkan saya dikisah angka segi unta juga dia minta terus sujud dia orang minta tak terjadi mabica dia minta sebab si dicari di kuana maka dia sahabat Nabi minta ya Rasulullah kami Nabi berhak bersujud kepadamu daripada unta itu. Akhirnya saya minta sekiranya Allah memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi ayat lalu Pak Ibu ni, ayat lalu dipandiri atina bila kita. Jadi kongkam akun saya nasa minta, kongkam akun saya mati. Kemudian seorang suami ridho, berbangga ridho dengan amanah istrinya selama dia bersama, maka wanita ini adalah ahli surga.
Jadi kung ka makunday imate, kemudian irodo elakena kemasara kita, tadi berbala masih bukan sahabat di sini binina. Pada sini tanda berarti binina mengeluh api tidur atau letus bawah. Ini tanda bahwa berarti dia akan masuk surga. Tapi kung ka korwane imate binina matur maka elakena merdeka. Sini tanda berarti irodo makun dari neraka. Mana kena sabah? Ciri-ciri kau kasih laki na kau masuk laki terus kan? Sekarang kita mau campur. Itu tidak boleh. Padahal pertanyaan ini tidak boleh kita lontarkan kepada suami kita. Harusnya seorang istri ketika suaminya pulang jangan tanya dari mana. Jadi tidak boleh. Tapi langsung kita tanya. Doki magane, doki ka mata rumah ni tidak pulang ini, atau doki mata rumah ni kemana? Apa perkara gitu? Cede mata rumah sih dia tu. Karena saya beri spasi aku. Tapi juga saya tolong kami tu potong muka. Nama pare, lakanya seorang apa ni terlihat mati. Dia tak boleh lakanya. Harusnya seorang istri dia harus percaya kepada suaminya. Makanya yang maknanya ketika suaminya pergi, maka dia hendaknya mengantar suaminya dengan doa. Tuhan, terbantu kesenangan kita tolong Tuhan. Lindungi dia daripada depan belakang kanan kiri terus semua jadikan. Ada terus kita bukan berangkat. Sembarang kita. Yesus mengaku sembarang kita lagi. Sehingga suami kita nanti tidak dapat ilmu. Nah, sebab apa dimulai di sini 30. Sehingga makanya kadang banyak sekarang lagi laki banyak yang perlu waktu. Mana ada sebab pertama mana kopi, kopi apa pak? Mengeluh pelayanan di waktu kopi. Apalagi ada bola pelayanan. Makanya harusnya wanita ini harus dia tahu melayani suaminya. Tahu melayani suaminya. Bertanya kalau kita laki tak disu, pakai sembilan pakai yang paling bagus. Pakai yang paling bagus apa pergi. Kalau dia ketika suami datang tanya, kau perlu biji dulu. Kalau dia tanya tinggi mana dia lebih ke mana tidak juga atau lebih langsung tamak ke lain. Pakai boleh yang akan luar biasa. Pokoknya dia dalam waktu laki tak boleh mati. Cuma pokoknya makan ramai disu. Lakainya, itu dah setelah pakai makanan, itu pakai masih sekali, pakai makan nasi. Siapa sih kalau kayak makan dah misi. Jadi meliput lakai makan desa segini, dekat ni tu ya. Dekat ni tu pun ini, atau dekat ni TV makan misi masa gitu. Jadi wanita kalau dia ingin masuk ke dalam surga, maka hendaknya dia melayani suaminya semaksimal mungkin. Apa yang kita terusi. Maka insyaAllah kita semakin masuk. Alhamdulillah setelah itu Subhanahu wa ta'ala kemudian tulisan Nabi yang terakhir adalah as-salat. Ini pada pemati apa dia senari. Dia itu kan cepat-cepat memakai di sini sepanjang. Sebab aku selesai letak ini dia cepat-cepat di sepanjang. Maka kada saya di bola nenek di sepanjang. Lalu dia di sepanjang. Aku di sepanjang, induknya di sepanjang. Saya boleh dengan sepanjang. Pada makanya kita kembalikan satu orang yang tidak sholat dalam rumah kita, maka itu sudah cukup untuk mengundang laknat Allah turun dalam rumah kita. Jadi makanya di Palestina ada bola. Keboleh ini masih gini, ditanyai Indo anak kemari itu nih udah masang panjang, kemarin nggak campur dulu pak, sebab menonton itu dulu. Acara ini sih ya, sepanjang dulu nih. Nah sepanjang sampai mati di bagian senari, di soku sempajata, di soku agamata, di sana tidak baca lagi. Yesus di mulai masih karena anak kemari itu nak, pulang masang panjang. Makanya mau tak ada mesti ada macam apa itu. Yesus kan macam apa mau? Pulang masang panjang kan? Maka dia pun untuk tadi kalau sempat ini sekitar. Pulang itu sekitar, nama masang panjang. Tanya ada panjang. Asal panjang kan? Saja sampai mati pada setengah hari di masa panjang ada asal. Jadi kita ingatkan daripada keluarga kita dan kepada sholat. Makanya Subhanahu wa ta'ala karena sholat ini adalah
Maknanya kita awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah fa in saluhat saluhat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Amalan kami yang amalan pada sekolah kalamat tiga akhirat sampai data. Lepas kasih sampai data makasih mana amalannya. Tapi kalau solat sampai data masalah mana amalannya. Bagaimana ketika solat yang dikehendaki Nabi matrati waktu nama mulawatku matrati cerah nama beda jamaah kemudian matrati orang di mana azan dikumandangkan. Wanita sangat dianjurkan menjaga sholatnya di awal waktu, sedangkan laki-laki sangat dianjurkan menjaga sholatnya secara berjamaah di masjid. Tapi apa boleh? Tapi ibu bisa dibuat. Mari itu melakukan itu. Oh, tapi itu. Otaknya bangun ini. Nasabah komite ada kami bicara Pak Ibu. Ini mengingi mana keringat ini semua bicara. Bila nak kita komite ceramah dakwah dapat turun ke? Itu saya komite ceramah dapat turun situ. Jadi intinya bagaimana kita sempurnakan agama dan hidup kita, bagaimana sunnah Nabi kita pelajari supaya bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita, sehingga kita mati dalam keadaan digolongkan orang yang mencintai baginda Muhammad SAW. Nah, sahabat jangan sampai mati di akhirat mengaku di rumah anak kita ternyata tidak ada ciri-ciri sunnah dalam kehidupan kita, tidak ada kerisauan dalam hati kita kepada umat, tidak ada kerisauan kita kepada sholat. Kita sekeluarga yang sepanjang santai-santai di bawah. Kita ini anak tak dinat itu orang yang sesuatu dia nak sepanjang santai-santai di bawah. Maka hendaknya kita ada kerisauan kepada umat. Orang-orang di sekitar kita anggap semua adalah saudara kita. Makanya kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Puragena soko takutnya si berupa tahu dan kemudian polis kesulitan pada tempat puji adanya. Makanya hendaknya ketika kita melihat orang jauh daripada agama dan kita ajak mereka untuk mengamalkan agama. Ajarkan dipunah. Pada rumah sampai ada yang pertama neraka pertama surga. Kita begitu daripada umatnya baginda Muhammad SAW. Bagaimana dia bisa melihat bagaimana orang semua mengamalkan agama. Nah, sahabat tamat di surga tidak satu-satu tapi kita berkelompok-kelompok. Dulu mengenai tunjangan. Semoga semua kita di sini, kelompok Imam Maulid, semoga nanti jahat kita berkelompok semua masuk ke dalam surga Allah SWT. Amin. Maka nanti saya sampaikan kepada Bapak Allah Taala, kebenarannya semua datang dari Allah SWT, kekurangan kepada kekurangan saya, maka saya maaf. Sudah. Maka mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya rahmanur rahimin. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, rahmatkan dosa-dosa kami, Allah. Ampuni dosa-dosa kami, Allah. Sayangi mereka, Allah, sebagaimana mereka kami satu masjid saja. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, orang tua kami, Allah, telah meninggal dunia, Allah. Selamatkan mereka, selamatkan mereka dalam kubur, ya Allah. Terangilah kuburan mereka, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, jadikanlah kubur mereka menjadi teman-teman surga, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, ampuni dosa anak istri kami, ya Allah. Suami kami, ya Allah. Jadikanlah suami kami menjadi suami yang soleh, ya Allah. Jadikanlah istri kami menjadi istri yang soleh, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh, alim-alim yang jadi dia hafiz-hafizah, jadi pejuang-pejuang agama, ya Allah. Ya Allah, rahmatullah seluruh muslim kami, ya Allah. Dan yang masih hidup yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, ya Allah, Rahmanir-Rahim, sempurnakan iman kami, ya Allah. Yang memberikan kami dengan iman yang masih cacat, ya Allah. Ya Allah, Rahman, sampaikanlah salam kami kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, tumpukanlah kami pada akhirat, ya Allah, dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya minta kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, permintaan dari warga
almarhum Alina, saudara kita, sahabat kita, saudara kita, almarhum Haji Acap. Nah, saya minta kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk sama-sama kita membacakan surat berbatin. Kita akan khusus untuk beliau dan kepada semua teman-teman ahbab yang telah meninggalnya. Amin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Terima kasih kepada semua dan kepada Allah SWT kepada saya. Terima kasih semua bapak-bapak yang hadir dan semua kepada Allah SWT. Subhanallah yadihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.